Sudah hampir 1 tahun Elkan Bagot tidak dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di seluruh kompetisi. Sebenarnya apa yang terjadi antara mereka berdua? Apakah memang ini hanya ego mereka berdua atau ada hal lain yang menyebabkan Sintayong enggan memanggil Elkan Bagot kembali? Nah, maka dari itu di video kali ini aku akan mencoba memberikan sedikit opiniku terkait dengan tidak dipanggilnya Elkan Bagot berkali-kali oleh Sintayong. Tapi sebelumnya aku disclaimer dulu, ini bukan berarti aku mengetahui info A1 ataupun dan lain sebagainya. Ini hanya berdasarkan ya hasil analisis dan juga berdasarkan apa yang ada di media dan juga apa yang dikatakan oleh Sintayong seperti itu. Nah, tapi sebelum itu aku ingin mengingatkan lagi bagi kalian yang nonton video ini jangan lupa diklik tombol like-nya, oke? Nah, hal pertama yang ingin aku bahas adalah terkait dengan statusnya Elkan Bagot. Ternyata Elkan Bagot itu bukanlah pemain yang dinaturalisasi. Dia adalah orang yang memilih Indonesia karena berdasarkan usianya gitu. Karena ada peraturan di Indonesia yang menyatakan bahwasanya seseorang yang masih kurang lebih aturannya seseorang yang masih berusia di bawah 19 tahun berhak untuk memilih negara mana yang akan menjadi kewarganegaraannya apabila dia memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, itulah yang terjadi dengan Elkan Bagot. Yang mana Elkan Bagot itu memiliki ayah orang Inggris, kemudian memiliki ibu orang Indonesia, tapi dia lahirnya di Thailand. Walaupun dia lahir di Thailand, dia nggak pernah menghabiskan masa kecil di Thailand. Dia lebih banyak menghabiskan masa kecilnya di Inggris. Makanya dia ikut Akademi Ipswich kan sampai dia dikontrak secara profesional oleh Ipswich sampai sekarang, sampai sekarang kayak gitu. Nah, kemudian ketika dia berusia, dia kan ya kasarnya dia memilih warga negara Indonesia pada saat dia berusia 19 tahun kayak gitu. Sampai saat itu dia masih berkewarganegaraan Inggris lah kayak gitu. Nah, kemudian dia memilih negara Indonesia karena memang mungkin setelah dia lihat mungkin setelah dia lihat mungkin bakatnya ya kemungkinan besar agak sulit untuk menembus timnas Inggris, maka dari itu dipilihlah Indonesia dan itu nggak ada yang salah karena itu terjadi di seluruh Indonesia. Lamine Yamal juga kalau tahu bakatnya nggak seberapa pasti dia milih timnas Maroko gitu kan daripada timnasnya Spanyol karena dia tahu dia hebat mungkin saran dari pelatih dan sebagainya makanya dia milih Spanyol. Nah, itulah yang terjadi juga dengan Elkan Bagot kayak gitu. Nah, maka dari itu dia ternyata bukan pemain yang dinaturalisasi tapi dia adalah orang yang memilih kewarganegaraan pada saat usianya sudah cukup umur untuk memilih kewarganegaraan kayak gitu. Maka dari itu dia bukan pemain naturalisasi. Nah, kemudian hal kedua adalah Elkan Bagot itu adalah salah satu dari pemain yang bermain di luar Indonesia yang memantapkan hatinya untuk memilih Indonesia sebelum pemain-pemain sekarang itu banyak datang. Itu sebelumnya kan pemain-pemain kayak misalkan Kevin Dix itu sempat menolak, bukan sempat menolak lah, masih sempat ragu untuk memilih Indonesia. Kemudian banyak lah, mungkin Tom Haya juga melihat. Kemudian pemain-pemain yang ada sekarang kebanyakan itu kan menolak ataupun masih ragu-ragu untuk membela timnas Indonesia karena mereka melihat program dan juga prospek Indonesia itu tidak bagus ataupun programnya itu nggak mendukung bisa meningkatkan karir mereka kayak gitu. Nah, di saat seperti itu ya cuman Elkan Bagot yang berani mengambil keputusan untuk bermain untuk Indonesia, memilih Indonesia sebagai warga negaranya, sebagai negaranya. Dia memilih Indonesia di usia dia 19 tahun, dia masih sangat muda karena sekarang dia masih 21, 22-an ya kayak gitu. Yang mana dia berani memilih itu di saat semua pemain masih ragu dan banyak yang menolak kayak gitu. Jadi kalau aku bilang ya agak sedikit kejam memang apa yang dilakukan Sintayong sama Elkan Bagot, tapi kembali lagi kita nggak tahu percis apa yang terjadi di balik layar antara mereka berdua gitu. Tapi di luar itu semua aku mengacungi jempol kepada Elkan Bagot yang percaya bahwasanya timnas Indonesia ini akan melambung lebih tinggi lagi. Bahkan pada saat itu banyak pemain yang ragu maupun yang menolak kayak gitu. Dia adalah pemain salah satu yang bahkan yang pertama mungkin ya, yang bermain di luar Indonesia, artinya yang bermain di Eropa yang memantapkan hati untuk membela timnas Indonesia gitu. Nah, yang kedua adalah puncaknya dalam tanda petik ribut dengan Sintayong. Gini,
Seperti yang aku bilang di awal, aku bukan ingin menerka-nerka, bukan ingin lebih tahu terkait dengan apa yang terjadi antara mereka berdua. Cuman asal pada saat Shin Taeyong mengumumkan pemain-pemain yang dipanggil untuk membela timnas, selalu tidak ada nama Elkan Bagot di dalamnya yaitu. Ya mungkin salah satunya adalah karena memang faktor mereka yang tidak begitu akur lagi setelah AFC U23. Keributan mereka itu kan disinyalir di beberapa media mengatakan bahwasanya pada saat AFC U23 yang kita berjuang untuk Olimpiade, di mana di pertengahan jalan Sintayong itu kan memanggil Elkan Bagot untuk menggantikan kayak Justin Hubner yang nggak bisa bergabung dengan timnas karena memang jangka waktu yang ditentukan oleh klubnya itu sudah habis untuk membela timnas Indonesia. Sedangkan Indonesia berlaga sampai memperebutkan tempat ketiga keempat kemudian playoff kan untuk Olimpiade Paris kemarin kayak gitu. Nah, disitulah dia dipanggil Elkan Bagot. Sedangkan Elkan Bagot sudah ngebooking atau membeli tiket, mungkin memesan hotel dan sebagainya, di mana dia sudah memesan segalanya untuk berlibur. Pada saat yang bersamaan, Shin Taeyong menginginkan dia untuk bergabung kepada timnas Indonesia agar Indonesia bisa lebih kuat lagi, lebih dalam lagi skuadnya untuk berjuang satu tempat di Olimpiade kayak gitu, Olimpiade Paris kemarin. Tapi nyatanya Elkan Bagot itu menolak karena salah satu alasannya dia sudah ngebooking segala macam hal, sudah janji dengan keluarga, pacar dan sebagainya untuk liburan tanggal segini kayak gitu. Jadi dia nggak bisa membatalkan hal tersebut secara tiba-tiba karena sudah kepalang janji dengan pacar dan juga kepada keluarga-keluarganya lah kayak gitu. Makanya kan kita lihat pada saat timnas Indonesia sedang berjuang untuk Olimpiade, kita lihat instastory dia lagi di kota mana atau di negara mana sedang berlibur gitu. Apakah itu salah? Ya nggak salah karena memang itu haknya dia untuk memutuskan dia mau bergabung apa tidak. Apalagi dari awal turnamen dia tidak dilibatkan. Mungkin ada faktor di mana dia merasa mungkin dia memiliki faktor ya udah dari awal aku nggak dilibatkan, ya udah sampai akhir jangan panggil aku dong, kan nggak kayak gitu mungkin logika dia. Cuman Sintayong berpikiran lain mungkin karena pada saat itu kita ditinggal pemain kayak Justin Hubner yang dipanggil kembali klubnya karena masa yang mereka sepakati itu sudah lewat. Maka dari itu Sintayong berpikir mungkin Elkan Bagot bisa kita panggil gitu. Maka dari itu Sintayong berusaha lah untuk mengkontak kembali si Elkan Bagot gitu. Kemudian Elkan Bagot mengatakan ya dia nggak mau bergabung karena dia sudah ada planning lain gitu. Artinya kan ini perbedaan antara yang satu sudah punya janji dengan keluarga, yang satu memiliki tugas, yang satu dalam hal ini Sintayong memiliki tugas untuk membawa timnas kita ini terbang lebih tinggi lagi gitu. Disitulah mungkin Sintayong merasa tersinggung ataupun sakit hati karena dia merasa panggilannya itu tidak digubris atau tidak dihormati oleh Elkan Bagot gitu. Di situ dia mungkin merasa tersinggung kayak gitu. Kemudian di podcast, salah satu podcast di Indonesia sama Pak Arya kalau nggak salah ya. Di situ kan ditanya bahwasanya apa sebenarnya yang terjadi antara Anda dan juga Elkan Bagot. Sintayong menjawab simpel, seharusnya pertanyaan ini diajukan kepada Elkan Bagot karena ini sangat sensitif. Mungkin dia bisa menjelaskan lebih apa yang terjadi sebenarnya, dia bilang kan. Kemudian dilanjutkan dia, memang keputusan itu ada di tangan, kurang lebih memang keputusan itu ada di tangan saya, tapi rasa saya ketika Anda dipanggil ke timnas seharusnya Anda harus bersiap kapanpun itu ya, kurang lebih begitu. Artinya Sintayong ingin mengisyaratkan bahwasanya dia sudah pernah memanggil Elkan Bagot, tapi Elkan Bagotnya menolak karena Elkan Bagot sudah ada planning lainnya gitu. Jadi ini masalah ego juga sih sebenarnya. Sintayong nggak mau menurunkan egonya untuk memaafkan si Elkan Bagot, atau mungkin Elkan Bagot tidak pernah menyatakan secara resmi dia meminta maaf kepada Sintayong gitu. Dan juga ya kalau kita lihat dari skema dari kedalaman squad kita yang ada ya, stok back kita memang sangat banyak, sangat melimpah kayak gitu untuk back tengah. Dia kan back tengah lah, bisa bermain 3 back, bisa bermain 2 back. Dia salah satu back tengah yang menurutku bagus ya itu. Nah, kemudian poin yang terakhir yang ingin aku bicarakan adalah apakah kita rugi ketika Elkan Bagot itu tidak dipanggil gitu. Mungkin bisa rugi, bisa tidak. Mungkin dalam artian kenapa aku bilang tidak rugi?
Ya karena kita salah satunya memiliki salah satu tim yang memiliki squad back itu sangat-sangat berlimpah, sangat sangat sesak kayak gitu. Jadi tidak begitu kelihatan lah dalam kekurangan pemain. Cuman yang dirugikan dalam artian ya aku salah satu orang yang menyukai gaya bermainnya dari seorang Elkan Bagot. Kelihatan di usia dia yang masih muda, dia sudah dewasa. Sudah dewasa dalam cara bermainnya itu. Yang menjadi triggerku dalam hal si Elkan Bagot adalah umpan long ball dia itu sangat akurat. Sering kita melihat dia memberikan umpan long ball dari pertahanan kita sampai ke pertahanannya lawan itu akurat kayak gitu dan bola itu sangat cepat gitu, artinya umpan-umpan kayak itu kan diperlukan untuk membelah pertahanan lawan. Sedangkan di timnas sekarang kita tidak memiliki begitu banyak pemain yang memiliki long ball sebaik Elkan Bagot. Mungkin yang memiliki itu cuman Kelvin Verdong, yang lainnya Jai Isis bukan tipe pemain yang bermain long ball juga. Kemudian Mes Hilgers juga, Rizky Ridho juga bukan tipe pemain yang seperti itu. Mungkin yang bisa menggantikannya Kelvin Verdong, tapi Kelvin Verdong juga posisi dia bukan 3 back sejajar kan. Posisi asli dia kan adalah fullback kiri gitu, fullback kiri. Jadi kalau aku bilang ya alangkah lebih bagusnya kalau misalkan Sintayong dan juga Elkan Bagot ini berdamai, atau alangkah lebih bagusnya lagi mungkin bisa dimediasi oleh PSSI ataupun oleh Pak Sumarji sebagai manajer, yaitu memediasi apa sebenarnya yang terjadi dan dicari solusinya. Kalau memang nggak bisa dicari solusinya sama-sama ego, ya udah si Sintayong nggak akan pernah memanggil Elkan Bagot. Elkan Bagot dia berharap Sintayong dipecat agar dia kembali masuk ke timnas juga. Apalagi sekarang Elkan Bagot kan sedang struggle ya di timnya Blackpool di divisi 3-nya persepak bola Inggris. Jadi kalau aku bilang apa yang terjadi dengan Sintayong dan juga Elkan Bagot sangat disayangkan karena kita cukup membutuhkan dia, bahkan sangat membutuhkan dia ketika menghadapi lawan-lawan yang mengadakan pressing tinggi gitu. Karena ya kalau kita di press, jalan satu-satunya kalau nggak ada teman yang dekat ya kita main long ball dengan syarat pemain yang berada di depan itu pandai mencari posisi, dan pemain yang memberikan long ball itu memiliki akurasi long ball itu yang di atas rata-rata. Dan menurutku Elkan Bagot adalah pemain yang memiliki long ball di atas rata-rata pemain kita yang ada sekarang. Oke, itu aja sih menurutku pendapatku terkait dengan itu. Oke, bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih, semoga terhibur.